Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Olivia. Saya sebagai penjelas pertama dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi sistem respirasi pada manusia, yang dimana penjelasan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu tentang pernapasan atau respirasi. Respirasi di sini merupakan sebuah proses pengambilan oksigen, lalu pengeluaran karbon dioksida dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di sini pernapasan atau respirasi ini juga merupakan pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Pernapasan atau respirasi ini yang dilakukan organisme bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Kemudian alat-alat dalam sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama ada pita suara, trakea, bronkus, hidung, faring, epiglotis, laring, dan diafragma. Kemudian sistem pernapasan pada manusia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea, cabang tenggorokan, yang kelima itu yang terakhir pulmo atau paru-paru. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deski Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Di sini yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Pertama kalinya udara masuk yaitu ada rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan mukus. Di rongga hidung juga udara mengalami perlakuan yaitu penyaringan, penghangatan atau penyesuaian tubuh, dan pengatur kelembapan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi atau trakea. Nah, pada faring ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada laryngofaring. Kemudian yang ketiga yaitu ada laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Laring ini tersusun oleh tulang rawan. Fungsi pada laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Di laring ini terdapat glotis atau bagian atas laring, yaitu glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena dalam laring ini memiliki pita suara. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Elvan Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang trakea. Trakea lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, dan lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Dan yang selanjutnya yaitu paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Selanjutnya, paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan pada paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas.
Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan manusia. Pada pernapasan manusia yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama inspirasi atau pengambilan udara, dan yang kedua yaitu ekspirasi atau mengeluarkan udara. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan, yaitu pernapasan dada, otot antar tulang rusuk, dan pernapasan paru terjadi pada diafragma. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesti Fitriani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme respirasi dan gangguan pada sistem respirasi atau pernapasan. Nah, yang pertama kita bahas mekanisme. Nah, mekanisme respirasi ini terdiri dari dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, yang pertama pernapasan dada. Nah, sistem pernapasan dada adalah sistem pernapasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Nah, sistem pernapasan dada ini terdiri dari dua macam, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Nah, tahap inspirasi ini yang dimana kondisi otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara yang kaya oksigen terhisap masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Yang kedua yaitu tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi adalah tahap yang disebut juga dengan relaksasi, yaitu di mana kondisi otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula. Yang kedua yaitu sistem pernapasan perut. Sistem pernapasan perut ini adalah sistem pernapasan yang bergantung pada aktivitas diafragma. Nah, pernapasan perut ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi ini yaitu di mana keadaan otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar, paru-paru mengembang. Nah, tekanan udara ini turun sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu tahap ekspirasi, adalah kondisi di mana otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. Yang selanjutnya yaitu gangguan pada sistem respirasi. Nah, proses sistem respirasi ini akan terganggu ketika kita menderita masalah kesehatan tertentu yang menyerang sistem pernapasan kita. Salah satunya penyakit yang menyebabkan gangguan sistem respirasi. Yang pertama yaitu rinitis. Rinitis yaitu merupakan radang atau iritasi yang terjadi pada membran mukosa di dalam hidung. Nah, penyakit rinitis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Yang kedua yaitu penyakit paru atau obstruktif kronis. Nah, penyakit ini juga menimbulkan sesak nafas yang semakin parah seiring bertambahnya usia seseorang. Nah, penyakit ini biasanya ditemukan pada perokok aktif atau orang dengan riwayat perokok berat. Selanjutnya yaitu penyakit emfisema. Nah, penyakit emfisema ini adalah penyakit yang seperti penyakit paru tadi, yaitu obstruktif kronis tadi, yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan ekhalasi karena adanya kerusakan pada alveoli. Selanjutnya yaitu penyakit pneumonia. Nah, penyakit pneumonia ini adalah gangguan proses terjadi karena adanya infeksi pada alveoli, baik disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Nah, di mana penyakit kanker paru-paru ini adalah penyakit yang mematikan yang bisa muncul di bagian paru-paru mana saja, tapi biasanya berada di dekat jantung udara atau alias alveoli. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penyakit bronkitis kronis. Nah, penyakit ini yaitu merupakan gangguan proses respirasi yang merupakan bentuk dari BPOK tadi atau penyakit paru obstruktif kronis tadi, yang gejalanya yaitu berupa batuk kronis. Nah, penderita bronkitis ini akan batuk berdahak terutama pada pagi hari. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.